Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hamdalah dari Penjas 5C dengan NIM 1806020. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kemarin atau pembahasan yang minggu lalu, yaitu tentang kedaruratan medis 2, diantaranya demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu demam. Demam merupakan penyakit yang sangat banyak muncul di Indonesia, khususnya menyerang pada anak-anak maupun orang dewasa. Demam di sini yaitu merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Jadi demam merupakan responan dari dalam tubuh dalam mengatasi suatu penyakit. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika ada seseorang atau kita mengalami demam? Yang pertama itu berikan kompres air hangat. Lalu yang kedua ada kompres dengan menyekat tubuh, bukan hanya di dahi saja. Nah, kebanyakan kan dari kita mengompres tuh dari dahi nih, dari sini. Jadi, bisa juga menyekat seluruh tubuh, jadi tidak hanya di dahi, melainkan di seluruh tubuh kita. Lalu berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Nah, air putih juga dapat meredam demam tinggi seperti itu. Lalu hindari pakaian berlapis atau selimut tebal, karena itu akan menghambat pertukaran suhu dengan udara. Nah, hal itu tidak dianjurkan ya. Jadi tidak boleh pakai yang tebal-tebal. Lalu selanjutnya, jika seseorang itu mengalami lemah atau dehidrasi, sebaiknya kita membawa dia ke rumah sakit supaya ditangani oleh dokter yang lebih khusus. Umumnya suhu tubuh dari anak sampai orang dewasa itu umumnya itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Umum suhu normal. Kalau di atas itu berarti itu termasuk demam tinggi. Lalu yang kedua ada kejang. Kejang merupakan kekakuan otot akibat reaksi atau konstruksi otot yang tidak terkendali. Nah, kejang di sini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada epilepsi, hipoglikemia, keracunan. Keracunan di sini bisa berupa minum alkohol atau obat-obatan, stroke, demam. Nah, kejang-kejang juga dapat disebabkan oleh demam, infeksi, dan lain-lain. Apa sih pertolongan pertama yang kita anjurkan atau yang harus kita lakukan jika melihat orang yang kejang? Secara umum, kejang akan terhenti secara sendirinya, akan tetapi kita harus memberikan penolongan yang lebih utama. Yang pertama itu jangan melawan kejang. Jadi kejang tersebut tidak boleh dilawan supaya kekakuan dari tubuh kita rileks seperti itu. Lalu jangan berusaha menyumpal mulut. Nah, itu tidak dianjurkan. Terus jaga pernapasan seperti itu. Lalu hindari dari bahaya sekitar. Nah, jadi dihindarkan dari lingkungan sekitar, misalkan ada barang-barang yang itu kayak, jadi tidak harus dihindarkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada epilepsi atau ayan. Nah, epilepsi di sini yaitu merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Nah, kekakuan untuk beberapa saat disertai kejang atau diikuti hilangnya kesadaran. Epilepsi sangat beda ya dengan kejang.
Jadi dia menyerang sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di dalam otak. Seperti itu. Lalu gejala atau tandanya seperti apa? Gejalanya yaitu jatuh tiba-tiba, wajah dan leher sianosis, gerakan kejang otot, mulut berbuih. Lalu setelah kejang itu, maka tubuhnya biasanya akan kelelahan. Seperti itu. Lalu ada beberapa hal yang kita anjurkan ketika anak mengalami epilepsi. Yang pertama itu, kita tidak boleh panik. Pastikan keadaan di sekitar itu aman. Jauhkan dari benda-benda yang tajam, benda keras, atau perabotan rumah tangga supaya tidak terkena. Lalu setelah itu, baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Jadi seperti baring-baringkan kanan kiri seperti ini tuh. Jadi supaya si dalam mulutnya itu tidak masuk ke daerah tenggorokan. Lalu saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka hal yang sangat dianjurkan yaitu bawalah cepat-cepat ke ruang IGD, ke rumah sakit terdekat. Jangan mengambil resiko. Lalu selama dan sesudah kejang berakhir, Anda atau siapa saja mungkin ketakutan dan bingung. Mengapa sih itu terjadi atau dialami? Tenanglah. Jadi berkata bahwa semua baik-baik saja dan bahwa harus Anda berada di sisinya terus. Jadi biarkan dia beristirahat. Jadi hindari memberikan obat tambahan selain dari dokter. Seperti itu. Jadi ketika anak tersebut bangun, kita tidak boleh memberikan hal-hal negatif. Jadi kita harus mengangkat performa atau itunya buat supaya anak tersebut tidak ketakutan kembali. Macam-macam obatnya yaitu banyak. Di antaranya yaitu Bestotoin, Carbonzin, Palfolid, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada pingsan. Pingsan merupakan hal yang sering terjadi ya di Indonesia, di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun di universitas-universitas. Pingsan sering terjadi tidak memandang usia. Pingsan biasanya yaitu hilang kesadaran karena peredaran darah ke arah otak itu berkurang. Seperti itu. Nah, apa sih gejala dan tanda-tandanya? Jadi gejala yang pertama itu atau tandanya itu perasaannya linglung atau bingung. Jadi ya bingung seperti itu. Jadi pandangannya berkunang-kunang. Nah, jadi seperti orang yang belum makan tuh. Jadi pandangannya tuh kunang-kunang, seakan-akan lemas, seperti itu. Kemudian keluar keringat, menguap. Jadi kurang respon. Terus denyut nadinya pun sangat lambat, seperti itu. Lalu pertolongan pertama nih, ketika kita melihat orang yang pingsan, bawa orang tersebut ke tempat yang aman dan segar. Jadi baringkan orang tersebut, bila pucat, tungkainya bisa ditinggikan. Jadi tungkainya ditinggikan seperti ini. Jadi periksa responnya seperti apa. Jadi longgarkan pakaian atau yang mengikat di dalam tubuhnya. Bila perlu, rangsang wangi-wangian. Bila pulih, sarankan posisi recovery. Recovery di sini yaitu seperti ini nih, kaki di atas, di bawah tangan. Beri minum bila penderita bisa duduk dengan nyaman.
Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.